Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan mubarakan fi wa nusalli wa nusallimu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakinna Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Shadaqallahul adzim. Pertama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai malam hari ini Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk beribadah, untuk beraktivitas, untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Dan insya Allah ini semuanya adalah bentuk daripada nikmat Allah yang perlu kita syukuri. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, tidak terasa 1 tahun ya Ibu ya. Seingat saya jadwal saya November, musimnya musim hujan. Karena kemarin itu tahun yang lalu saya ingat sekali berangkat enggak kehujanan, pulang kehujanan. Jadinya ingat kajiannya dan alhamdulillah Allah berikan kesempatan kita waktu 1 tahun. Ini luar biasa ya. Ada beberapa yang namanya saudara kita yang sudah mendahului kita dan kita masih diberi kesempatan itu. Saya masih ingat 1 tahun yang lalu itu saya barusan beberapa bulan ditinggalkan ibu saya, makanya masih ingat itu. Sehingga sangat ingat pengajian ini. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya memberikan judul kajian ini adalah keluarga, kerja dan spiritual. Mohon maaf ada sedikit perbedaan. Kalau yang saya kirim karir begitu ya, sementara di sini kerja. Ya, saya bayangkan sama sajalah antara kerja dan karir. Judul ini adalah terinspirasi dari tetangga saya. Boleh ya belajar dari tetangga ya Bu ya. Bahwa tetangga saya ini pribadi yang antara keluarganya, kerjanya, kemudian ubudiyahnya itu kok seimbang begitu ya. Aktivitasnya ada unsur aktivitas yang keluarga. Mereka kadang-kadang sharing, main badminton di depan rumah, kemudian juga buka meja pingpong bersama anak-anaknya, kadang-kadang juga mendendangkan sholawat Nabi. Pokoknya aktivitas keluarga. Yang kedua juga adalah karirnya kerja di sebuah instansi pemerintah, itu juga saya merasakan itu. Dan beliau juga sering mengimami yang namanya di masjid. Jadinya berangkat dari tetangga saya, rasa iri saya kepada tetangga. Asal irinya bukan karena mobilnya ya, tetapi rasa irinya karena kebaikan tetangga ini, maka
akhirnya saya jadikan judul ini. Mohon maaf itu ya. Oke, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, setelah saya amati, saya mencoba untuk melihat, istilahnya saya melihat itu kan helikopter view, agak di atas. Jadi yang saya melihat kerangka itu, maka apa yang membuat keluarga ini bagi pandangan saya adalah sesuatu yang saya harus belajar dari beliau-beliaunya. Mama ini terlalu mengejar apa itu? Karir, kan begitu ya, kadang-kadang kan begitu ya. Atau mungkin juga kita merasakan, aduh ya, kenapa ya waktu ibadah saya itu sangat sempit dan lain sebagainya. Mungkin hal yang perlu kita lakukan pertama adalah mari kita meluruskan niat. Niat kita untuk beraktivitas di aspek keluarga, niat kita untuk beraktivitas di aspek karir atau kerja kita, bahkan niat kita di aktivitas-aktivitas ubudiyah kita. Kenapa masalahnya? Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in manawa. Sesungguhnya amal perbuatan itu didasarkan pada niatnya. Dan setiap orang hanya akan mendapatkan sesuatu yang dia niatkan. Jadinya kenapa yang namanya meluruskan niat ini? Insya Allah membuat tiga-tiganya sinkron. Jika yang namanya masih ada perasaan, kok nggak sinkron ya? Kok bertolak belakang? Kok saling apa itu mengurangi jatah dan lain sebagainya? Mungkin pada titik ini betul-betul mungkin kita harus perbaiki niat kita. Lah, apa sih sebenarnya yang harus kita kuatkan di dalam niat kita? Mari kita lihat, ibu-ibu semuanya, ini apa ya? Surat Al-An'am ayat 162. Kul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, inna solati, sesungguhnya solatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, untuk Allah Tuhan seluruh alam. Jadinya ibu-ibu, insya Allah jika kita ini beraktivitas untuk keluarga kita, lalu niat kita adalah untuk yang namanya Allah mencari ridho oleh Allah, maka insya Allah seluruh aktivitas kita di keluarga itu tidak akan pernah bertolak belakang, bertabrakan dengan aktivitas kita di karir kita atau ubudiyah kita. Lah kok kita merasa, kenapa kok saya bertabrakan terus ya dengan keluarga saya bekerja untuk keluarga, tetapi mereka memprotes tentang aktivitas karir saya, maka ayo kita kembalikan kepada untuk apa kita lakukan itu semuanya. Insya Allah jika kita melakukan untuk Allah, ada batasan, ada rem, ada yang namanya petunjuk yang Allah berikan kepada kita dan menghindari tabrakan-tabrakan semuanya. Lah,
Maka dengan yang namanya niat yang benar lillahi ta'ala, maka pekerjaan kita menjadi ibadah. Kegiatan kita di keluarga, masak kita, ya kan? Masak kita itu menjadi ibadah. Saya membayangkan ibu-ibu semuanya, ya, hampir setiap hari istri saya itu bertanya kepada saya, apa Yobi masakan hari ini? Jadi setiap hari bingung apa yang dimasak. Wah, akhirnya saya buatkan jadwal masak pekanan. Saya sumpek setiap hari harus mikir. Dan mikirnya nggak cukup 10 menit, mesti 15 menit. Kalau sudah pagi ini, kalau siang mikir lagi. Kalau malam, begitu. Akhirnya ayo kita mikir, duduk bareng, buka AI-mu semuanya, tanyakan, kamu adalah ini umur 50 tahun, kemudian dari satu yang putri dari kota, yang laki-laki dari desa, apa masakan favorit untuk 1 minggu? Buatlah jadwal. Sip, langsung AI bekerja. Lah, setelah bekerja, ngeblank itu handphone saya, takluk dia pakai laptop kurang kuat. Dan ketika pakai laptop sudah tirik-tirik pagi, siang, malam. Saya sodorkan istri saya. Mangga. Begitu. Gimana Bu? Pakai AI semuanya? Ya, nggak perlu tanya suami. Begitu ya. Tinggal nyodorkan ke suaminya mana yang sesuai selera dan mana yang kurang sesuai. Jadinya ibu-ibu semuanya, insya Allah jika niat kita sudah benar, aktivitas kita keluarga itu menjadi ibadah. Aktivitas kita dalam karir menjadi ibadah, apalagi ibadah kita insya Allah untuk ibadah. Tapi kalau niat kita ini masih belum benar, ibadah itu sendiri akhirnya bukan ibadah. Jelas sholat jamaah di masjid, kajian hari Kamis malam Jumat di masjid. Kalau niatnya daripada di rumah sendiri, nggak ada yang diajak ngomong, lebih baik masjid enak, banyak bolo. Lah, kalau sudah begitu, nggak ada niatnya adalah untuk tolabul ilmi. Kalau ada sholat jamaah di sini, maka yang terjadi adalah bahwa kadang-kadang ubudiyah jelas, tapi yang didapatkan itu bukan ibadah, tetapi aktivitas-aktivitas sosial sebagaimana biasa. Jadinya saya mohon Bapak Ibu semuanya lah ya, saya sendiri juga ya Allah kadang-kadang itu ya cobaan-cobaan itu banyak di titik niat ini. Lek aku ngisi training, ya kan, pesertanya cuma 9 gelintir, itu rasanya nggak semangat. Kalau training menghadapi 140, itu rasanya semangat 45. Maka disitulah niat saya betul-betul diuji. Makanya kan dalam kondisi seperti itu saya nyari pengungkit. Apa pengungkitnya? Begini. Dulu kiai saya ditanya oleh seorang wartawan, Pak Yai Zarkasi, berapa orang sih santri Bapak
santri Pak Yai yang sudah menjadi orang besar. Pak Yai bingung. Maksudmu, wahai wartawan, orang besar itu apa sih? Biar sama persepsinya. Ya orang yang dia jadi pemimpin, tokoh di masyarakat, dikenal di masyarakat. Nah, Pak Yai Zarkasi jawab, kalau menurut saya mas wartawan, bagi saya adalah santri saya yang ikhlas mengajar di surau kecil dan istiqomah di aktivitas mengajar ngajinya, bagi saya itu sudah besar. Dan kadang-kadang dalam kondisi seperti itu saya harus mencari pengungkit. Trigger lah istilahnya. Trigger, ya Allah, kenapa kok engkau harus ganggu ya Allah niat saya 9 peserta semangat 45, terus juga yang namanya 140 juga semangat 45. Jadinya ibu-ibu semuanya, ini adalah bagian yang penting. Bagian yang penting supaya apa? Supaya betul-betul menjadi semangat. Saya ini punya anak di pesantren. Suatu hari anak saya kan liburan, 15 hari di rumah. Ini biasanya liburan semesteran pertama. 2 hari lagi dia kembali ke pesantren karena liburannya selesai. Saya tanya, target hafalanmu untuk semester depan piro le? Kebetulan di pondok tahfidz. Dia jawab, ya seperti semester yang lalu, Bi. Saya jawab, api lali semester yang lalu itu berapa targetmu? Semester yang lalu itu 3 juz. Oh, berarti semester ini 3 juz ya, Bi. Saya 3 juz ya, Nak. Dia jawab, iya Bi. Lalu saya sindir sedikit. Abi kok pernah dengar sabda dari Rasulullah, barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka dia beruntung. Kalau sama, maka dia merugi. Kalau jelek, lebih jelek, maka dia itu terlaknat. Kamu masuk makomnya nomor berapa, Le? Dia nggak jawab itu, ya wis tak tambahi 3,5 begitu. Lalu saya tanya, ini mengenai niat. Apa yang mendorong kamu dari 3 kok menjadi 3,5? Ini kan membangun niat toh. Lalu dia jawab, ya karena disuruh Abi. Sabar ya aku, sing waras ngalah. Saya jawab, makasih Yole, berarti kamu itu termasuk anak yang birrul walidaini. Nah, Anda tahu nggak ya? Disuruh Abi, saya memasukkan di situ adalah apa itu? Birrul walidaini. Nah, mulai berubah toh niatnya toh. Lalu saya kan nggak puas dengan niat itu saja. Ada lagi yang mendorongmu. Apa pentingnya bagi kamu? Dia mikir, oh ya bibi, kok makso mikir ya? Lah iya mikir sampean. Arek SMP kelas 9 kok gak iso mikir. Tak tunggu. Ya, supaya nanti kalau di kelas 12 hutang menghafalku berkurang. Nah, begitu toh? Ya wis, berarti kalau kamu 3,5 berarti di kelas 12 itu beban hafalan baru berkurang. Lah, disinilah ibu-ibu semuanya pentingnya bagi diri kita atau sekeliling kita betul-betul bantu untuk membangun niat. Ingat, niat yang paling aman untuk mensinkronkan keluarga,
karir dan ubudiyah apa tadi Bapak Ibu? Lillahi ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Saya mohon ketika kita baca iftitah, Bu ya, lalu membaca bagian ini betul-betul dikuatkan dalam hati kita. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Rasanya kalau seperti itu semua masalah insya Allah membuat hati kita jauh lebih tenang. Ya kan? Saya ini dapat masalah, santri saya yang kelas 12 tinggal yang namanya sebentar berapa bulan lagi lulus, dadak digoda. Ya kan? Digoda akhirnya melakukan yang namanya sedikit kekerasan. Ya saya pulangkan, nggak ada yang namanya. Lah, ketika itu kesedihan saya itu mendalam. Ya Allah, ini udah berapa tahun anak ini tinggal nil aja. Dan ketika berat-beratnya seperti itu, akhirnya kita membaca ini jauh lebih tenang. Kemarin di sini di pesantren Al-Khazini ada musibah seperti itu. Hari pertama, hari kedua, saya masih tahan untuk mendengarkan perkembangan penyelamatan. Masuk ke hari ketiga itu sudah saya nggak kuat. Karena kemungkinan yang selamat semakin besar atau semakin kecil? Kecil toh. Lah pada titik itu sampai hari keempat itu sudah saya stop medsos urusan Al-Khazini. Bukan saya ini, tapi justru saya menganggap anak-anak itu juga anak saya, santri saya. Loh kalau saya ngelihat medsos dan deg-degan begitu, wah berat ini. Dan akhirnya yang menenangkan adalah kalimat ini. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Insya Allah lah. Gitu ibu-ibu ya. Jadi pertama tolong di titik ini saya mohon kita perkuat. Oke. Yang kedua Bapak Ibu, kalau tadi adalah aspeknya hati. Yang kedua, tentu ibu-ibu kita juga harus mengatur waktu. Memang harus sinkron, ada waktu untuk keluarga, ada waktu untuk yang namanya karir, dan ada waktu untuk ubudiyah. Nggak mungkin tidak. Nggak mungkin tidak. Ya. Kalau secara waktu aja tidak kita rencanakan, akan sulit. Makanya kemarin sekitar 3 minggu yang lalu saya memberi training untuk guru-guru pesantren anak soleh di Ponorogo. Materinya adalah manajemen waktu. Begitu. Jadi kalau diketahui bahwa ada 4 kuadran waktu. Kuadran yang pertama adalah penting mendesak. Kuadran yang kedua adalah penting tidak mendesak. Kuadran yang ketiga tidak penting mendesak. Dan kuadran yang keempat tidak penting tidak mendesak. Apa maksud daripada kuadran waktu yang pertama penting mendesak? Saya masih ingat beberapa tahun yang lalu, waktu itu saya ngisi parenting di SD Al-Hikmah. Lagi semangat-semangatnya,
Handphone saya berbunyi satu kali, tak lirik aja. Habis itu kok ini sampai 4 kali. Wah, kalau 4 kali ini sudah penting mendesak. Dan benar, penting mendesak. Apa itu? Anak saya naik sepeda ontel waktu itu kelas 5 SD di dekat jalan daerah Bohar sini, kebetulan keserempet. Kan begitu. Ya sudah, saya tinggalkan, itu penting mendesak. Cuma kadang-kadang ada kegiatan yang aslinya nggak mendesak, tapi penting. Tapi karena sikap kita akhirnya menjadi penting mendesak. Ada seorang mahasiswa yang waktu nulis skripsinya 6 bulan. Tapi ditunda-tunda sampai tinggal 2 bulan. Wah, ketika tinggal 2 bulan, wes malam jadi siang, siang jadi, akhirnya pekerjaan yang tadinya penting tidak mendesak menjadi penting mendesak karena sikapnya. Ingat, ciri daripada kegiatan yang masuk kategori ini, pertama, tidak diduga-duga. Yang kedua, berdampak besar. Yang ketiga, tidak bisa diundur lagi. Yang keempat, tidak bisa didelegasikan. Yang kelima, sering membuat stres. Lah sering, loh gimana konteksnya ibu-ibu? Biasanya waktu pagi. Cucunya ingin berangkat ke sekolah, suaminya, mantunya kerja, crowded, sementara dadak tangine rodok. Lah, dan itu masih kesempatan harus belanja. Itu namanya penting. Padahal sebenarnya kalau yang namanya malam hari atau sore hari sudah direncanakan, sekarang ada nggak yang namanya toko itu yang bukanya sore hari? Ada. Lah, aktivitas ini yang perlu kita kendalikan. Sama juga tentang ibadah. Yang namanya sholat itu bisa penting tidak mendesak, tapi bisa penting mendesak. Apa penting tidak mendesak? Sholat di awal waktu, ya tentu apa itu? Penting tidak mendesak. Tetapi diundur-undur waktu karir, kerjaan begitu, sampai mau tinggal kok ya datang tamu lagi, terpaksa tinggal 5 menit cepet, itu akhirnya sholat yang menjadi penting mendesak. Biasanya orang seperti itu stres. Kalau stres cepet tua. Itu kuadran waktu yang biasanya kuadran waktu pertama ini direncanakan atau tidak direncanakan? Seringkali tidak direncanakan. Loh berarti nggak boleh toh kita bermain di kuadran waktu ini? Boleh, tapi maksimal 15% dari aktivitas kita. Saya ulangi lagi, 15% dari aktivitas kita boleh, karena dalam kejadian-kejadian tertentu kita nggak bisa memprediksi. Ya kan? Saya itu besok pagi, hari besok itu sudah rencana, pagi jogging. Habis itu ngisi kajian di Tropodo. Habis itu pulang siap-siap, nanti jam 2 berangkat ke stasiun karena pergi ke Tegal. Loh, ini tadi ada ini panggilan dari atasan saya. Sajinan besok hari Jumat bisa ketemu saya ya. Deal-dealan. Insya Allah Ustaz jam 10 begitu. Nanti kalau kurang habis Jumatan. Ini agak sedikit masuk penting mendesak.
Akhirnya rencananya berangkat dari rumah ke stasiun, akhirnya berangkat dari rumah jam 7 ke Tropodo, ke kantor saya di Ketintang, baru dari Ketintang langsung ke stasiun. Nah itu seperti itu yang boleh, tapi maksimal berapa persen ibu-ibu? 15%. Lah yang nomor 2 tentu yang harapan kita penting tidak mendesak. Penting tidak mendesak itu seperti kajian malam ini. Apa itu? Kajian malam ini nih alarmnya saya udah banyak, Bu. Ya, minggu yang lalu sudah berbunyi alarmnya malam Jumat. Ibu di sini juga ngirim alarm lagi. Siapa ini? Bahkan nih tadi saya sudah datang di alarm lagi. Itu kan berarti penting tidak mendesak. Ya, penting ada rencana, sudah tertulis, dipersiapkan, dan biasanya nggak membuat stres. Lah, jika kita melakukan aktivitas kita di rentang yang nomor 2, baik keluarga, karir, atau yang namanya ubudiyah kita, insya Allah jauh lebih baik. Yaitu penting tidak mendesak. Lah, prosentasenya ibu-ibu bisa ditulis, maka minimal 65%. Ingat ya, berarti jumlah aktivitas kita dalam keseharian yang masuk kategori yang kedua penting tidak mendesak ini minimal 65%. Hidup kita lebih tenang, hidup kita lebih terstruktur, ubudiyah kita lebih jelas, nggak jadi korban, dan karir kita tetap melesat, sekaligus keluarga kita juga punya jatah waktu. Kenapa masalahnya? Masuk kategori penting tidak mendesak. Apa aspek yang paling utama? 1, semuanya direncanakan. Bisa ya ibu-ibu ya? Bisa. Yang ketiga namanya tidak penting mendesak. Enggak penting tapi kita merasa terdesak. Biasanya kalau mahasiswa sedang garap skripsinya, kok dadak ada kiriman WA, bro, ayo ngopi bro. Oh, ini udah sepaneng ngetik skripsi ini kan penting tidak mendesak toh. Dadak bronya tadi. Kalau ibu-ibu juga nggak ada niat yang namanya keramaian beli itu, sudah ada tercatat 5. Kok dadak ning kono ya oke, diskon terbatas waktunya. Betul, Bu? Itu akhirnya menjadi penting tidak penting mendesak. Itu penyakitnya. Ya. Mohon maaf ibu-ibu ini ya. Dan banyak hal yang lain. Lah, cirinya apa? 1, orang yang mendesak itu kendalinya bukan dalam dirinya, tapi kendalinya mesti di luar dirinya. Kalau yang pertama penting mendesak, kendalinya di luar dirinya toh. Sementara yang tidak penting mendesak juga kendalinya di luar dirinya. Yang kedua adalah orang ini biasanya sulit menolak. Iya toh Bu? Diajak yang sebenarnya aslinya nggak penting-penting amat, tapi gara-gara bolone podo tuku, gak enak kalau enggak beli, akhirnya kita terdorong dan kita masuk kategori yang ketiga, tidak penting tapi terdesak. Kenapa?
ada riku, ada sungkan, nggak berani menolak. Ayo Bu, itu loh, apa itu mangga itu satu keranjang itu kalau dibeli satu terlalu banyak. Tapi kalau kita bareng-bareng beli satu dua orang, enak itu kita bagi dua. Nah, kan begitu toh. Kebetulan pas ke Probolinggo, beda mangga Probolinggo dengan mangga yang lain, Bu. Tambah begitu. Iya ya Bu, iya ya, wes. Ya. Oke ya, berarti ini. Lah, baru tidak penting, tidak mendesak. Saya kira kita sudah paham. Ibu-ibu yang masih ngegame terus, ibu-ibu yang scrollan TikTok terus. Lah, ini termasuk kategori tidak penting. Lah, yang kuadran 3 itu maksimal 15 ya Ibu ya. Maksimal 15%. Lah yang kuadran terakhir maksimal 5%. Berarti saya lagi 15 ditambah 65 sama dengan 80. 80 tambah 15 95. 95 tambah 5 100%. Jadi jangan sampai yang terakhir tidak penting, tidak mendesak itu lebih daripada 5%. Loh, apakah ada? Sudah jelas yang namanya di rumah itu barang itu banyak, ya kan? Tetapi karena nggak nyaman untuk tidak beli, yang lain beli kok aku nggak beli sih? Akhirnya beli sampai rumah hanya dimbrokne 2 tahun 3 tahun masih terbungkus rapi. Wes menjadi sampah terhormat di rumah kita. Terhormat karena bungkusannya masih asli, menjadi sampah karena tidak ada manfaatnya di rumah kita. Lah, berarti ibu-ibu, ayo atur waktu kita. Di dalam satu hari ini tolong buat namanya daily activities. Bangunnya jam berapa, setelah bangun apa, sholat malamnya, direncanakan itu. Direncanakan. Supaya apa? Pola hidup kita itu benar, antara yang namanya karir juga punya jatah, keluarga punya jatah, ubudiyah juga punya jatah. Itu namanya daily activities. Saya biasanya saya tulis dari bangun. Biasanya kalau subuhnya jam 4 itu bangun jam 3 itu aman. Lek saiki gak aman. Mau bangun, mau subuhnya jam 3.30 berapa begitu ya. Lalu kita jam 3 bangun, gak oleh apa-apa. Paling pol 2 rakaat plus witir. Ya kan? Apalagi saya ini alhamdulillah punya kebiasaan harus mandi dulu. Rasanya enak. Ya, rasanya enak. Kecuali kalau saya waktu dampingi santri saya di Pacet, kademen saya. Ya. Padahal sebenarnya kalau saya niatkan betul itu tambah seger lagi. Nah itu kan waktunya mepet toh, mepet untuk menuju. Nah tolong ini betul-betul daily activities ini supaya apa? Supaya secara yang namanya rencana tadi kuadran berapa Bu? Kuadran 2, supaya secara proporsional waktu untuk ubudiyah, untuk keluarga, untuk karir betul-betul direncanakan. Loh, kalau direncanakan loh, banyak yang bleset sekto. Kalau sesuatu direncanakan paling pol blesetnya 3-4. Tapi kalau sesuatu nggak direncanakan blesetnya bisa 75%.
Kan lebih enak melesetnya hanya 30%. Yang 70% tetap on the roll, yaitu daily activities, daripada nggak direncanakan melesetnya 70%, yang pada tempatnya hanya 30%. Saya mohon ini betul-betul kita rencanakan. Kenapa ini penting? Saya baca ini ya. Inna li rabbika 'alaika haqqun. Hakon. Sesungguhnya ya, sesungguhnya ada hak Allah dalam dirimu. Wali nafsika 'alaika hakon, dan dirimu itu juga ada hak untuk dirimu sendiri. Kemudian wali ahlika 'alaika hakon, dan untuk yang namanya keluargamu ada hak di dalam dirimu. Dan fa'ati kulla syai'in haqqo haqqihi. Berikanlah setiap orang, setiap ini haknya yang memang menjadi hak bagi dia. Jadi saya mohon ini kuat sekali hadis ini supaya kita betul-betul menyadari, oh ada hak keluarga kita, ada hak karir kita, ada hak untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk ibadah kita. Jadinya ibu-ibu semuanya ini. Lah, selanjutnya ibu-ibu, tolong jadikan keluarga kita sebagai pusat spiritual kita. Bagaimana cara menjadikannya? Cara menjadikannya adalah kita jadi contoh. Kita menjadi contoh. Oh, Qiyamul Lail, ya sudah gak usah banyak ceramah di depan anak-anaknya, di depan pasangan, tapi lakukan aja. Setiap hari itu menjadi rutinitas. Ya. Apalagi seumur-umur kita, Bu. Saya umurnya 56 sekarang. Ya. Kalau ibu saya 76, berarti kurang tahu berapa tahun lagi, Bu? 20. Iya, itu perempuan umurnya lebih panjang. Yang laki-laki lebih pendek. Kurangi 5 tahun lagi. Berarti 71. 15 tahun lagi. Ya. Ini betul-betul harus kita sadari. Kenapa masalahnya? Ya karena seumuran kita. Kita nggak tahu itu. Ya, kita nggak tahu. Jadinya jadikan pusat ubudiyah kita, spiritual kita di rumah. Di rumah. Ya kadang-kadang mohon maaf ibu-ibu semuanya, ada tantangan loh ya. Ada tantangan yang itu tantangannya dari orang-orang paling dekat kita. Karena firman Allah jelas. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwallakum fahdaruhum. Hei orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara pasanganmu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Oh, no sholat malam ya dikomentari. Bu. Jaluk foto ben malam kok getumen. Itu ada komentar itu. Iya kan? Mau yang masih dalam perjalanan terdengar azan. Ayo Pak kita ini nanti lah jamak takhir ya. Loh begitu loh ya. Itu kadang-kadang ini. Dan ingat itu fahdaruhum, waspadalah terhadap mereka. Lah, menghadapi sikap ini, apa perintah Allah? Ketika kita merasa bahwa di keluarga kita, anak-anak kita, pasangan kita justru menjadi penghambat spiritual kita, ubudiyah kita. Apa yang kita lakukan? Pertama, maafkan mereka, Bu. Ben gak luka batin
Sekarang kan eranya luka batin begitu ya. Cara untuk merilis luka batin, ya dimaafkan aja, hilang itu lukanya. Tapi kalau ibu-ibu susah untuk memaafkan, luka batinnya semakin salah. Iki aku dhisik nikah, kok bojoku kaya ngene. Itu ya Allah tambah luka, Bu. Penyesalan yang berkepanjangan tanpa akhir, dan lukanya tambah dalam. Tapi kalau kita memaafkan, ya sudahlah. Ini adalah pasanganku. Ini adalah anakku. Mungkin dari sini itu menjadi sarana dakwahku. Wes gitu. Akhirnya ketika kita memaafkan, luka batin itu sedikit-sedikit terobati. Sampai pada titik netral, betul-betul ya kita menerima. Elek api ya kuwi bojoku. Kan begitu toh, Bu? Ya kan? Elek api ya kuwi bojoku, elek api ya kuwi anakku. Aku sudah usaha, tapi tetap anakku ngerokok. Ya kan? Padahal peraturannya tetap tidak boleh ngerokok di rumah. Ya dia pinter sandingnya. Apa itu? Warung kopi. Dan warung kopinya judulnya macam-macam, ada kepenak jagong, ya, mampir dulur, macam-macam itu, sampai yang kopi kenangan, macam-macam lah. Jadinya seperti itu. Itu yang pertama, memaafkan. Wa in ta'fu wa tasfahu, dan membangun hubungan yang baik. Ya. Dan terakhir, wa taufiru, dan memintakan ampun kepada Allah untuk dia. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sip. Saya itu pernah waktu training gini, ada seorang ibu curhat. Ustaz, ya kalau ngomong enak Ustaz, aku sing lakoni abot Ustaz. Ya gimana lah Bu, saya sebenarnya kalau nggak mau ngomong begini, tapi karena ini ayat Bu, ya saya sebutkan aja. Apa sih kasus yang ibu ini? Gini Ustaz, saya ini seorang ibu single parent. Saya punya 3 anak. Anak pertama saya laki-laki, SMA kelas 2. Suatu hari minta dibelikan sepeda motor. Loh, saya ini janda, pekerjaan saya jualan seblak dan sepeda motor 1 untuk jualan seblak. Dia minta, ya saya bilang, lho piye, aku gak duit ibumu iki. Dan beberapa hari kemudian malam-malam waktu saya istirahat, sepeda motor hilang. Didol karo koncone. Wis to. Piye Ustaz? Lalu panjenengan nyuruh saya memaafkan lho, piye nalane? Ya saya jawab, Bu, tapi ayatnya ngene lho Bu. Lek ibu gak memaafkan, berarti ibu gak meridhoi anak ibu loh ya. Kalau gak meridhoi anak ibu, berarti ridho Allah juga gak akan pernah datang kepada anak ini. Dan kalau ridho Allah gak pernah, anak ini akan sulit menjadi anak yang soleh. Minimal ibu memaafkan, lalu disinilah ibu meridhoi. Apalagi gara-gara itu akhirnya luka batin ibu gak semakin menganga. Dan kemudian muncullah yang namanya dia itu ridho Allah. Dan mungkin dari situ datanglah hidayah. Wes gitu aja, didungane, diperbaiki hubungan itu. Gimana Bu? Abot ini. Aku dua anak 5 Bu. Lanang kabeh. Lu kalau soleh, lemu tenan aku. Kalau semua ada yang namanya gangguan-gangguan itu, dan kita harus betul-betul menyadari dengan ayat ini. Apa itu yang pertama? Wa in ta'fu, memaafkan.
Yang kedua, watasfahu, dan membangun hubungan. Dan yang ketiga apa, Bu? Wataghfiru, innallaha ghafurur rahim. Itu luar biasa. Bisa ibu-ibu ya. Biasanya yang membuat umur panjang ibu-ibu ini ya ini. Kekuatan untuk memaafkan ini loh ya. Mesti umurnya panjang. Ya kan? Kuat. Begitu. Oke, jadinya ini. Lah, selanjutnya Ibu adalah menjadikan pekerjaan sebagai ladang amal. Ojo sampai pekerjaan ini kurgo golek duit. Emang kalau kita bekerja, mengejar karir itu hanya untuk mendapatkan duit saja. Jadikan sebagai amal ibadah. Ya kan? Saya masih ingat cerita tentang Pak Ari Ginanjar. Pak Ari Ginanjar ini suatu ketika mendatangi sebuah pabrik perakitan mobil. Dia jalan dari satu stan ke stan yang lain, tibalah di satu stan. Pak Ari Ginanjar itu kok kelihatannya ada frekuensinya sama dengan satu orang ini. Lalu mendatangi, Assalamualaikum Pak, kenalkan saya Ari Ginanjar. Lalu, oh Pak Ari Ginanjar yang sering keluar di televisi itu toh. Begitu, mungkin Pak. Kemudian dia, ya Pak Ari, kenalkan saya Andi. Begitu. Lalu Pak Ari nanya, Pak Andi, sudah berapa lama Pak Andi ini kerja di pabrik perakitan mobil ini? Jawaban Pak Andi, belum lama Pak Ari, ya sekitar 13 tahun. Oh, 13 tahun cukup lama Pak Andi. Lah selama 13 tahun ini, apa tugas Pak Andi? Jawaban Pak Andi, seperti yang saat ini Pak Ari lihat. Tugas saya adalah memasang 4 mur di bawah jok supir. Jadi di bawah jok supir itu ada 4 mur di ini. Lalu Pak Ari nanti, loh 13 tahun kur ngencengi apa itu? Mur. Kur masang mur, apa enggak bosan? Pertanyaan Pak Ari. Jawaban Pak Andi, ya memang bosan Pak Ari, cuma saya ini setiap ngencengi mur itu saya sesuaikan dengan SOP. Ya, karena apa? Karena saya punya keyakinan ketika mur ini saya kencengi sesuai dengan SOP, berarti saya sudah menyelamatkan satu nyawa yang akan duduk di atas jok supir ini. Kalau satu hari saya bisa mengerjakan 8 unit mobil, berarti satu hari minimal menyelamatkan 8 nyawa. Dikalikan 25 hari 1 bulan adalah menjadi 200 nyawa. Dikalikan 11 bulan menjadi 2.200. Dikalikan 13 tahun. Tinggal apa maknanya ibu-ibu? Maknanya pekerjaan yang dilakukan oleh Pak Andi ansih adalah pekerjaan duniawi. Tetapi beliau membangun niat, membangun mindset akan pekerjaan bahwa setiap pekerjaan yang dilakukan dengan SOP, maka dia sudah menyelamatkan satu nyawa. Maka disinilah pentingnya kita kembali kepada niat. Jadikanlah pekerjaan kita, karir kita betul-betul diniati adalah untuk ibadah. Ya kan? Untuk ibadah. Jadi saya setiap bulan mentransfer istri saya itu betul-betul ketika ini bismillahirrohmanirrohim, ini kewajiban saya sebagai suami
untuk memberikan yang namanya kehidupan kepada seluruh anak istri saya, maka saya transfer hari ini. Bukan sekadar itu pekerjaan Yesus tanggung jawabku. Tetapi kalau saya lakukan, itu menjadi amal kebaikan saya. Lah, untuk menjadi amal kebaikan transfer duit ke istri harus betul-betul diniati. Gitu ya Bu ya. Saya mohon ini penting dan menjadikan pekerjaan sebagai yang namanya ladang amal. Insya Allah kalau begitu. Ma'akala ahadun to'aman qattu khairan min ayyakula min amaliyadihi. Sebaik-baik ya yang dimakan oleh seseorang ya adalah makanan yang dari hasil betul-betul tangannya sendiri. Ini sebenarnya lebih cocok motivasi ini kepada bapak-bapaknya. Ya, tolong sampaikan kepada bapak-bapaknya Bu. Bahwa sebaik-baik apa yang saya berikan kepada istri saya, kepada anak-anak sekalian saya, yo hasil keringat yang keluar dari diri saya. Begitu. Lah, selanjutnya adalah menjaga rutinitas spiritual harian. Saya berharap kita betul-betul menyadari di aspek ubudiyah ini, tolong bangun rutinitas habit spiritual sehari-hari. Kalau qiraatul Quran, waktunya kapan, berapa minimal, diperjelas. Karena sebenarnya kalau kita mampunya satu hari 2 halaman, tapi tiap hari, itu jauh lebih baik daripada mereka yang mengerjakan 1 minggu dirapel langsung 1 juz. Ingat, 1 juz itu berapa halaman ibu-ibu? 20 toh? 20. Kalau 1 juz 20 halaman, ya kan? Kalau lembar 10 Bu ya. Sementara yang setiap hari 2 halaman, 7 kali 2 sama dengan 14 toh. Itu lebih baik yang 14 daripada yang 20. Kenapa? Coba dengarkan sabda Rasulullah. Inna ahabbal a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Sesungguhnya sebaik amal-amal kebajikan yang kita lakukan bagi Allah adalah adwamuha, yang terus-menerus walaupun itu sedikit. Ini loh pentingnya istiqomah itu. Karena istiqomah itu lebih abot. Setiap hari rutin melakukan. Makanya ada sebuah buku yang terkenal judulnya Atomic Habit. Atom itu apa? Hal yang kecil toh. Kalau bom atom. Bom yang kecil tapi daya ledaknya besar. Meletus di Hiroshima dan Nagasaki. Berarti kalau atomic habit adalah habit kecil-kecil sederhana yang itu menjadi rutinitas kita dan itu dampaknya luar biasa. Saya ini kok ditakdirkan menunggu beberapa orang menjelang ajalnya. 1 hari, 2 hari, 1 minggu. Yang pertama adalah nenek saya. 2 nenek baik dari ibu maupun dari bapak. Yang kedua bapak saya.
Yang ketiga adalah bapak ibu mertua. Karena bapak ibu mertua saya bawa ke sini. Yang selanjutnya kakak saya dan ya itu kakak ipar saya. Saya bisa merasakan dan mengetahui apa rutinitas kebaikan mereka. Mereka yang zikirnya astagfirullah, yang keluar itu loh di saat setengah sadar, yang keluar apa? Astagfirullah. Yang mereka zikirnya subhanallah, subhanallah, di dalam konteks 1 hari 2 hari, ya kan, di ICU setengah sadar, yang keluar yaitu. Dan itu adalah rutinitas ubudiyah yang dia lakukan dalam konteks ini adalah zikir. Dan alangkah dahsyatnya di saat-saat saudara kita itu menjelang yang namanya kematiannya, mereka masih mengingat zikir-zikir yang menjadi rutinitas yang mereka lakukan. Dan itulah menjadi atomic habit atau amal kebaikan yang paling dicintai Allah. Sedikit, sederhana, tetapi mudawamah atau istiqomah. Saya ini pernah ngisi guru-guru. Lalu ketika guru-guru itu di aula sekolah, saya minta mereka, tolong Bapak Ibu guru, dalam waktu 5 menit, sekarang semuanya kembali ke ruang kerja masing-masing, ambil laci kalian yang bisa diambil lengkap dengan isinya. Nah, akhirnya saya beri 1, 2, 3, bergerak. Wah, lari-lari. Kemudian belum 5 menit sudah mulai pada datang. Membawa apa itu Bapak Ibu? Lacinya. Macam-macam. Ada yang senyum-senyum, tanda lacinya berantakan. Ada yang percaya diri justru kelihatan menunjukkan apa ini? Lacinya, berarti tandanya rapi. Lalu saya minta mereka, tolong Bapak Ibu guru, foto lacinya dari atas. As before, plek, laci dilihat. Lalu habis itu rapikan. Saya kasih kotak yang biasanya yang untuk kue itu ya, kotak plastik kue itu, supaya kalau ada barang-barang kecilnya bisa dimasukkan. Setelah rapi, kemudian tolong foto as after. Dan buat kolase menjadi satu file, kirim ke WA Group. Mulai saat ini kita akan melakukan selama 30 hari ke depan, yaitu namanya gerakan Be Foster. Before and after. Hari ini objek kita sama, yaitu laci. Besok monggo objeknya apa saja. Lah, ketika besok macam-macam, yang ibu-ibu tentu ada yang korah-korahnya masih berantakan, di ceklek F before, dicuci rapi, ceklek F after. Yang bapak-bapak yang mungkin takmir masjid, sandal di depan masjid berantakan, di foto S before, dirapikan, di foto S after, di kolase. Sampai akhirnya 20 hari berjalan. Ada komentar di WA Gram, Ustadz mohon maaf, kami kehabisan tempat untuk kami bifostering. Batinku, ini berarti rumahnya sudah rapi. Kalau saja dia dekat rumah saya, tak undang khusus untuk melakukan bifoster di rumah. Masih banyak itu yang perlu di bifostering. Lah, saya jawab, bi kreatif Ustadz, begitu.
Lah bener 2 jam kemudian ada yang buka rambutnya berantakan toh, difoto before, lalu diambil sisir, difoto after, kemudian dikirim. Tak komentari, mantep kreativitasnya. Kok besok dadak ono sing aneh, 1 mangkok bakmi Jogja plus sendoknya difoto before, lalu habis itu makan tinggal mangkok dan difoto after. Tak komentari, tidak diterima, cari yang lain, begitu. Dan alhamdulillah sampai 30 hari. Setelah 30 hari kami datang ke sana. Luar biasa Bapak Ibu. Apa itu? Sekolahnya rapi. Karena tahu-tahu mereka juga nggak menggerakkan diri mereka. Semua siswanya juga dilakukan untuk melakukan B-Foster. Lah, ini bagi ibu-ibu semuanya, lakukan ini di rumah. Ajak anak Bapak Ibu hal yang sederhana. Kalau mungkin selama ini terhadap kamarnya belum ada aktivitas, tanya, Le, kamu merapikan kamar itu pilih yang mana? Yang paling mudah. Anu aja, guling dan bantal. Terlalu mudah, Le, guling bantal aja. Yang lain dong, ya us ranjang termasuk, oke, kamu tebai. Sudah, yang lain ibunya. Diistiqomahkan itu. Kalau sudah begitu 1 bulan tanya, bisa ditambah lagi enggak? Yang mana? Ya mungkin mejamu oke, meja. Sampai pelan-pelan dan anak-anak kita bertanggung jawab terhadap kebersihan dan kerapian kamarnya. Itu penting Bapak Ibu. Saya punya santri, kok santri saya itu hafalannya cepet, sering ngikuti olimpiade. Saya coba apa yang ini? Tahu-tahu saya datang ke kamarnya, lemarinya rapi, jali, ranjangnya bersih. Saya mikir, rasanya pesantren saya juga nggak segini-gini amat. Kok anaknya suapi, men? Saya kejar ke orang tuanya. Tahu-tahu semenjak SD sebelum masuk pesantren sudah menjadi kebiasaan itu. Itu namanya rutinitas atomic habit. Sebaliknya ono santri gua hafalane bulet ae. Sering kehilangan barang, sendalnya hilang, celana dalamnya habis, kaosnya juga kelenderan. Tiap minggu ibunya harus ngirim barang-barang ini. Saya coba amati, Masya Allah, lemarinya itu seperti gadu-gadu. Ya kan? Yang bersih dan yang kotor jadi satu. Ya kan? Makanan dan juga buku-buku jadi satu rak. Loh, selidik punya selidik di rumah sebelum masuk pesantren belum dibiasakan itu. Atomic habitnya lemah. Akhirnya kita ngajarinya setengah mati. Teman-temannya ini 1, 2, 3 kali cukup. Dia tiap hari harus ngeceki. Mana le, tiap hari. Tak tunggu, ayo bareng-bareng rapikan. Batinku anake sopo iki begitu ya. Jadinya Bapak Ibu, ayo kita di usia-usia kita ini mau tidak mau harus ada rutinitas. Ingat, rutinitas itu waktunya sama, ya kan, tiap hari direncanakan, terus juga betul-betul itu adalah diniati untuk ibadah. Insya Allah kalau kita lakukan seperti itu, tentu insya Allah akan memberikan sesuatu yang proporsional dan seimbang. Kerjaan juga bagus, keluarga juga lancar, dan yang terakhir ubudiyah. Ya,
Kalau saya mindsetnya moga koyok tonggoku. Kembalinya kan begitu toh. Karena asbabun nuzul materi ini yo berangkat dari rasa iri saya kepada siapa ibu-ibu? Kepada tetangga. Saya kira itu ibu-ibu, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertarik tadi tidak penting mendesak, tidak penting mendesak. Itu maksimal 15%. Iya Ibu. Saya ingin bertanya, bagaimana cara mengendalikan diri Ustaz? Kadang-kadang ya ke pasar itu Ustaz, pasar atau jalan-jalan bersama kawan-kawan besti, sebenarnya ibu yang itu ya Ustaz. Itu isi. Karena lihat ini barang ini tidak penting Ustaz. Saya sudah mencoba di dalam hati membaca dia tidak terkatakan Ustaz. Tapi karena kita di luar kita, kan tidak jawab. Dan saya tanya Ustaz, akhirnya tidak terkatakan. Tetapi aku tidak memberi cara mengenalkan itu. Oke. Yang kedua Ustaz, kita jalan-jalan dari Ustaz. Di jalan mungkin ada yang jual simo, ada yang jual apa. Saya lihat tidak ada yang beli Ustaz. Maka barang itu kan tidak kita butuhkan Ustaz. Iya. Tapi kalau kasihan dibeli Ustaz. Terus bagaimana cara mengendalikannya Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segera istighfar ya Bu ya. Astagfirullah, aku kok tergoda untuk apa ini? Membeli ini padahal nggak penting-penting amat begitu ya. Ya tentu kita ingat yang mendesak itu selalu tidak ada rencana tuh. Ya toh? Maka saya mohon ibu-ibu, penting Bu ini, setiap mau belanja catet, penting itu. Ojo mikir nanti opo neng pasar sak petuke, ngono biasanya begitu ya, enggak dicatat. Insya Allah kalau kita punya niat itu, insya Allah di pasar dipetui itu. Ingat ya, kalau kita sudah niat, kita tulis, insya Allah di pasar dipetui itu. Paham ya, dipetui, dijumpai itu dengan mudah. Itu yang pertama. Jadinya betul-betul direncanakan. Yang kedua, memang butuh latihan Bu. Ini terutama ibu ada cucu toh. Lah sekarang latihannya untuk cucu, kalau ibu sudah kebacut ini, adalah kan anak itu minta sesuatu kepada kita toh, maka permintaannya satu standarnya, apakah permintaannya menyalahi aturan atau syariat. Jika permintaannya menyalahi aturan atau syariat, ibu harus berani nolak. Supaya cucunya selalu dalam syariat. Contoh, saya punya anak SMP kelas 2. Pulang-pulang dari pondok, rumah, habis asar, saya duduk di sofa. Tiba-tiba meraih kaki saya. Mijeti. Batin kaget saya, kok anakku hari ini kok solehmen begitu ya, mijeti. Tahu-tahu setelah mijeti ada udang di balik rempeyek. Bi, liburan ini aku boleh ya mulai pakai sepeda motor. Bayangkan Bu, satu sisi anak ini 6 bulan baru pulang. Iya toh? Yang kedua habis mijeti lagi. Itu godaan cinta cucu berat Bu. Tapi jika itu menyalahi aturan, mohon maaf belum. Dan anak akan belajar itu. Yang kedua Bu, yang harus kita ajarkan adalah
apakah anak itu butuh atau hanya untuk senang-senang? Ya, kalau anak ini sudah punya banyak sepatu, ya toh, ya harus ajari untuk membatasi itu. Karena saya pernah membantu sebuah pesantren di Sukoharjo, boarding lah. Itu tempat sepatunya yang disediakan di boarding nggak cukup. Alasannya apa? Mereka punya alas kaki itu sampai 5. 1 sendal untuk sehari-hari. Yang kedua sepatu untuk basket. Yang ketiga sepatu untuk yang namanya futsal. Yang keempat sepatu untuk pantofel untuk sekolah. Dan yang terakhir adalah sepatu untuk jalan keluar ketika orang tuanya ngajak keluar pada waktu kunjungan. Saya bilang, mau nanti sampean sediakan rak sepatu berapapun nggak cukup. Ya harus dibatasi, minimal yang boleh terlihat hanya 3. Yang 2 harus masukkan di kontainernya, diplastiki, di dalam kondisi bersih. Saya ajari begitu. Sama anak-anak kita itu jangan terbiasa untuk memberikan sesuatu tanpa batas. Kalau ini, maka terjadinya mudah tergoda di kuadran 3. Nah, sekarang pertanyaan yang nomor 2, kasus ibu. Ibu kasihan, iki wis wengi, wis tuwek pisan, kok masih barang dagangan. Ya niatkan aja ibu membantu dia, lalu sodakohkan yang ibu beli, karena ibu mempertimbangkan nggak mungkin kalau di rumah ini habis. Akhirnya kalau di rumah nggak habis, akhirnya masuk ke tong sampah. Berarti malam itu harus nyari. Saya itu biasanya kalau malam-malam nyari, ya saya lihat aja itu kantor satpam perumahan yang paling besar itu mesti satpamnya oke itu ya. Tekani aja, kasih makanan. Karena nggak mungkin nasi kota itu sampai besok pagi. Ya udah malam ini harus selesaikan. Gitu ya Bu ya. Moga-moga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.